Bab 266. Hampir segera setelah Mo Yue selesai berbicara, Jun Jiu buru-buru mengganti pakaiannya dan bergegas keluar. Leng Yuan memandang punggung Jun Jiu dengan sedikit khawatir, luka Nona Jun belum sembuh. Melihat Mo Yue lagi, Leng Yuan berdiri dalam kegelapan dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, mengapa Anda tidak menghentikan Nona Jun?" Terlebih lagi, Tian Wuzong mengalami kecelakaan karena dia. Xiao Jiwer pasti akan membereskannya, dan dia juga akan menyelesaikan krisis Tian Wuzong, kata Mo Yue. Dia sedikit menurunkan matanya, bulu matanya lebat, panjang dan melengkung, dan mata emasnya dipenuhi pita-pita cerah, yang keindahannya tak tertandingi. Hanya ketika berbicara tentang Jun Jiu, mata emas itu akan begitu lembut dan menyilaukan, dan kata-katanya akan menjadi sangat dingin dalam sekejap, sombong dan kejam. Mo Yue berkata, "Pergi dan ambil peta Jianzong, Danzong, dan Changhai Zong ke Xiao Jiwer." Petik 2. Ya, Leng Yuan mengambil perintah untuk mundur. Setelah mendapatkan peta, akan lebih mudah bagi Jun Jiu untuk menyerang ketiga sekte tersebut. Leng Yuan dapat memprediksi bahwa ketiga sekte ini akan menemukan masalah dengan Tian Wuzong saat ini, dan bahkan mengancam akan membunuh Tian Wuzong. Saya khawatir yang terakhir akan dimusnahkan kemungkinan besar adalah diri mereka sendiri. Karena jika Anda menyinggung siapapun, Anda tidak dapat menyinggung Jun Jiu, dan Anda tidak dapat menyinggung kekasih tuanmu. Mo Yue tidak pergi ke Aula Baotang bersama Jun Jiu. Setelah Leng Yuan mundur, dia mengulurkan tangan untuk menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, mengangkat tangan dan kakinya, dan gerakannya anggun dan indah seperti lukisan. Mata emasnya bersinar terang, dengan kilau seperti permata, dan dia memiliki senyum sinis di bibirnya. Jiwer kecilnya adalah pengontrol yang memperbaiki diri dan berdarah dingin, sembrono dan kejam. Mendominasi dan melanggar batas hanya akan membuat Xiao Jiwer membencinya dan menolaknya. Jauh lebih baik untuk bersantai dan mendominasi ketika dia harus mendominasi, dan melepaskan ketika dia harus melepaskan. Dia hanya perlu menyusup ke dalam kehidupan Xiao Jiwer sedikit demi sedikit. Biarkan dia memiliki bayangannya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Mereka tidak jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu saling jatuh cinta dalam waktu yang lama, sama saja. Senyum jahat dan malas di sudut bibirnya, Mo Yue bergumam, "Xiao Jiwer, bagaimana kamu akan menangani ketiga sekte ini? Mereka yang menyinggung perasaanku akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh mereka." Jun Jiu berjalan di jalan dengan wajah dingin. Sebelum mencapai aula utama Baotang, dia dipanggil untuk menghentikannya terlebih dahulu. Paman kecil, Wang Qiang memimpin sekelompok murid melangkah untuk mengelilingi Jun Jiu. Ke atas dan ke bawah, bolak-balik, tampilan yang sebanding dengan sinar X. Wang Qiang berkata, "Paman bela diri kecil benar-benar kamu. Kamu akhirnya bangun, tapi kenapa kamu keluar? Sembuh. Bagaimana jika kamu masuk angin?" Hah? Bibir Jun Jiu bergerak, menatap Wang Qiang dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Tiga sekte memaksa Tian Wuzong untuk pergi ke Tian Wuzong, dan itu menyebar ke seluruh Tian Wuzong dalam waktu 1 bulan, dan semua orang mengetahuinya. Jika Anda tidak menyerahkannya, sekte itu akan dihancurkan. Ketika Wang Qiang dan yang lainnya melihatnya, reaksi pertama mereka adalah memeriksa tubuhnya, lalu mereka khawatir dan memintanya untuk kembali beristirahat. Tidak ada yang menyebutkannya, dan mereka yakin Jun Jiu belum mengetahuinya. Jadi saya dengan sepenuh hati mendesaknya untuk kembali dan beristirahat, tidak ingin dia mengetahuinya. Ekspresinya menjadi tenang, dan mata Jun Jiu memancarkan kehangatan. Dia berkata, "Cedera saya tidak serius, jangan khawatir tentang saya." Petik 2. Tapi, Jun Jiu dengan cepat memotong Wang Qiang, "Saya pergi dulu." "Paman kecil, kemana kamu pergi?" Murid baru saja bertanya. Saya mendengar seseorang berbisik dengan panik, "Itu jalan ke aula-aula harta karun." "Apa, segera?" Semua murid bergegas untuk menghentikan Jun Jiu. Wang Qiang menyeringai, "Paman bela diri kecil, kamu bangun setelah tidur selama sebulan, kamu pasti lapar. Bagaimana kalau aku mengajakmu makan, Paman bela diri junior?" "Bagaimana?" Petik 2. Benar. Paman kecil baru-baru ini membawa daging kambing dan ikan dari kafetaria. Spesialisasi koki adalah daging domba dan ikan bakar. Petik 2. Tamparan di dahi murid. Wang Qiang memutar matanya. "Apakah kamu bodoh? Cedera paman kecil masih belum sembuh, jadi dia bisa makan rebusan dan bubur ringan jika dia mau. Daging domba dan ikan bakar, kamu ingin menyakiti paman kecilku.
Petik 2. Junjiu mendengarkan percakapan mereka, dan senyum di matanya menjadi sedikit lebih kuat. Tapi dia menembak dengan jelas, masing-masing dari mereka memasang jarum perak di tempatnya. Junjiu memunggungi mereka, dan melambai, "Jangan coba-coba untuk menghentikan saya, jarum perak akan jatuh setelah setengah jam, dan kemudian Anda bisa pergi." Petik 2. Paman bela diri kecil. Semua murid menatap dengan cemas. Sekarang aula utama aula harta karun sedang mendiskusikan hal-hal penting. Paman bela diri kecil pasti akan mengungkapkan rahasianya ketika dia pergi ke sana, jadi mereka mencoba menghentikan Junjiu. Sekarang semuanya sedang menatap dengan mata terbelalak dan mata kecil. Dua kata dengan ekspresi cerah, "Selesai." Berjalan ke aula Baotang, Junjiu mendengar suara Hesang di aula di pintu. Dia berkata, "Kami tidak akan pernah mundur, dan Jianzong dan yang lainnya tidak akan pernah berhasil." Dengan jeda langkahnya, Junjiu berhenti dan matanya redup. Bayangan putih muncul dari pintu masuk aula utama, dan Xiaohu menatap Junjiu dengan mata kucing besar. Kemudian dia segera bergegas dengan gembira, dan Junjiu mengulurkan tangannya untuk membalas. Xiaohu terus mendorong kepalanya ke telapak tangan Junjiu, meminta Junjiu untuk membelai kepalanya dan merapikan rambutnya. Kemudian dia berbaring di dada Junjiu, mengangkat kepalanya untuk mencium dagu Junjiu, dan menjilatnya dengan lidahnya. Sangat bersemangat dan gila, dia terus memamerkan kelucuannya. Junjiu koma selama sebulan, dan dia tidak bisa makan ikan kering yang dia khawatirkan. Xiaohu berbaring telentang dalam pelukan Junjiu, dengan ekornya melingkari tangan Junjiu, membiarkannya menyentuhnya. Xiaohu berkata, "Tuan, lihat, Xiaohu mengkhawatirkanmu. Semua orang lapar dan kurus." Petik 2. "Hei, mari kita berbaikan." Junjiu menepuk Xiaohu, mengangkat kepalanya dan terus mendengarkan percakapan di aula Baotang. Xiaohu sadar setelah menyadarinya, dan segera ingin melompat, tetapi didorong kembali ke pelukannya oleh Junjiu. Junjiu mendesis, "Tenang, Guru." Xiaohu sedikit cemas, takut Junjiu akan marah saat mendengar percakapan di dalam. Tapi itu tidak bisa membebaskan diri, dan tidak bisa mengingatkan orang-orang di dalamnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengendurkan tubuhnya dan mencoba menggosok Junjiu, menjilati jari Junjiu untuk menghiburnya dengan caranya sendiri. Di perbatasan utara, kami telah menempatkan eyeliner. Begitu Jianzong, Danzong dan Chang Haizong memasuki utara, kami akan segera mengetahuinya. Ada juga 3 sekte yang menyampaikan slogan. Begitu mereka melihat murid Tian Wuzong saya, bunuh mereka semuanya. Tetua Qian berkata dengan marah, "Bajingan, saya benar-benar berpikir bahwa Tian Wuzong. Saya telah mengalami bencana seperti itu, dan saya telah hancur. Semua orang ingin membuat masalah." Penatua Zhou Dai berkata lagi, "Saya seharusnya tahu bahwa saya seharusnya tidak membiarkan orang-orang itu kembali, dan menyebarkan berita untuk menarik serigala." Petik 2. Tapi mereka masih murid dari 5 sekte, serta tamu terhormat dari seluruh dunia. Jika mereka semua tinggal, masalahnya akan semakin besar. Yun Chongjin dari pelelangan telah membantu kami menenangkan tamu-tamu terhormat itu dan menenangkan kemarahan mereka. Hanya Jianzong dan yang lainnya. Penatua situ menatap King Yu. King Yu tidak pernah berbicara. Melihat bahwa semua tetua menatapnya, dia hanya membuka mulutnya dan berkata, "Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan. Tian Wuzong saya tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuh rambut adik perempuan saya. Mereka ingin menghancurkan Tian Wuzong saya, biarkan mereka bagaimanapun juga. Putra Tian Wuzong saya, merupakan suatu kehormatan untuk mati dalam pertempuran. Danzong dan Chang Haizong melawan kita." Petik 2. Siapa yang menekan? Tahanan surgawi Hong Ying. Orang tua itu telah mengetahui bahwa dia adalah murid dari 3 perguruan tinggi besar. Bab 267. The Sky Prisoner awalnya adalah sebuah organisasi yang didirikan di 3 akademi utama, dan normal bagi Hong Ying untuk menjadi murid dari 3 akademi utama. Jadi semua orang memandang Penatua Wu, bertanya-tanya apa arti dari apa yang dia katakan. Penatua Wu melanjutkan dengan mengatakan, 3 akademi utama, Tianshu, Zixiao, dan Taichu. Saya menemukan bahwa Hong Ying adalah murid langsung dari kepala sekolah Akademi Tianshu. Wajah semua orang langsung berubah jelek, tidak heran Hong Ying memiliki status tinggi di antara tahanan langit. Bahkan Pang King Yue, tetua ketiga dari tahanan yang meninggal, harus memberi hormat dan memanggil Nona Hong Ying. Ternyata dia sebenarnya adalah murid dari kepala sekolah Tianshu.
Semuanya jelas sekarang. Hong Ying lolos dengan cedera serius, dan merasa tidak mau menekan Jianzong dan yang lainnya, memimpin Jianzong, Dan Zong dan Chang Haizong untuk berurusan dengan kita. Saya khawatir menyerahkan Jun Jiu adalah satu, dan menghancurkan saya Tian Wuzong adalah dua. Kedua tujuan, kata Zhou Dai. King Yu berkata, selain memberikan tekanan, mereka juga memiliki niat untuk menyanjung Hong Ying. Dunia rangkap 3 yang lebih rendah dibagi menjadi 3 wilayah di daratan. Salah satunya adalah 10 kerajaan dengan 5 klan. Ada 5 sekte di atas dan 10 kerajaan di bawah. Tapi di atas 5 sekte, di atas 2 area lainnya, adalah 3 akademi utama. 5 sekte mendominasi 10 negara, tetapi mereka masih menundukkan kepala di depan 3 akademi, dan tidak berani melakukan kesalahan. Namun ketiga perguruan tinggi tersebut bukanlah puncak dari dunia rangkap 3, ada rumah lain yang berdiri di atasnya. Ini seperti menara, semakin kuat ia naik. Dunia jauh melampaui apa yang dapat Anda lihat dan apa yang Anda ketahui. Luas dan tak terbatas, dan sekuat pohon yang menjulang tinggi, semua orang bekerja keras untuk memanjat. King Yu mencubit bagian tengah alisnya, nada suaranya habis. Dia melanjutkan dengan mengatakan, jangan bicara tentang Hong Ying. Karena dia menekan 3 sekte untuk berurusan dengan kita, dia tidak akan mengambil tindakan untuk waktu yang singkat dan dia terluka parah dan tidak berdaya. Mari kita berurusan dengan Jianzong dan yang lainnya terlebih dahulu. Apa yang ingin dilakukan oleh ketua sekte? Petik 2. Mereka ingin menghancurkan Tian Wuzong saya, jadi kami akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Suara Jun Jiu masuk ke aula, dan semua orang menoleh dengan heran. Adik kecil, King Yu berdiri dan bergegas ke Jun Jiu dengan langkah besar. Dia penuh kejutan, dan berkata dengan nada bersemangat, adik perempuan, apakah kamu sudah bangun? Apakah ada rasa sakit di tubuhmu? Aku akan memanggil apoteker. Kamu tidak perlu bicara. Kakak laki-laki tahu bahwa kamu adalah seorang apoteker, tetapi sekarang kamu terluka dan harus disembuhkan, jadi jangan bekerja keras. Itu sulit, benar, Jun Jiu? Kamu harus kembali dan istirahat yang baik. Tetua Zhou Dai segera berkata. He Sang memandang Jun Jiu dengan air mata berlinang, melihat bahwa dia akhirnya bangun, dia meletakkan batu besar di hatinya. He Sang datang dan berkata, Tuan muda, kembali dan istirahat. Kami di sini. Petik 2, kamu di sini. Jun Jiu tersenyum ringan, membelai Xiao Wu dengan ujung jarinya, dan berjalan mengelilingi kerumunan di aula. Dengan mata dingin dan tatapan tajam, Jun Jiu berkata, jika aku tidak datang ke aula Baotang, apakah kamu akan terus menyembunyikanku? Tian Wuzong dalam masalah. Sebagai paman junior Tian Wuzong, aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan lindungi Tian Wuzong. Aku bukan bunga lembut yang membutuhkan seseorang untuk dilindungi. Semua orang tersedak dan berhenti berbicara. King Yu, junior martial sister, Anda telah melakukan banyak hal untuk Tian Wuzong. Anda menyelamatkan kami semua di aula hukuman dan lapangan pelatihan seni bela diri Qiankun. Sekarang kakak senior dan Tian Wuzong melindungi Anda, dan Anda tidak akan pernah membiarkan Hong Ying dan 3 sekte menyakitimu. Kalau begitu kakak senior, katakan padaku, bagaimana kamu ingin menangani ini? Jun Jiu bertanya padanya, bagaimana King Yu bisa menjawab, ini bukan masalah kecil, ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan hidup dan mati Tian Wuzong, dan tidak ada yang berani mengambil keputusan dengan enteng. Bulan ini mereka menunda-nunda, dan kemudian mencoba mencari jalan. Dalam 5 sekte, pedang. Di dalam, Jianzong adalah yang terkuat. Meskipun Chang Haizong adalah seorang wanita, dia tidak boleh diremehkan. Dan Zong memiliki ramuan yang dapat mendukung Jianzong dan Chang Haizong, dan dapat memanggil dunia dengan ramuan. Berteman baik dengan sang alkemis, saya yakin Dan Zong akan menanggapi semua panggilan, dan banyak orang bersedia bergabung dalam perang salib ini. 3 kasus melawan 1 kasus. Jelas mereka lemah. Jun Jiu mengerti saat dia melihat ekspresi King Yu. Dia melengkungkan bibirnya dengan dingin, lalu, seperti yang aku katakan, mata ganti mata, menghancurkan 3 sekte termasuk Jianzong. Petik 2, Tuan muda, ini bukan masalah sepele. Ekspresi terkejut He Sang rumit. Aku tahu ini bukan masalah kecil, tapi karena aku bilang begitu, aku pasti bisa melakukannya. Tanpa Jianzong, Dan Zong dan Chang Haizong, Hunyuan Zong tidak akan menjadi musuh kita. Siapa lagi yang bisa digunakan Hong Ying? Kata Jun Jiu, mengingat merahnya Hong Ying mata dalam pikirannya.
Matanya berkedip, dingin dan membunuh. Jun Jiu, ketika Hong Ying datang lagi, aku akan membunuhnya di tempat. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk melarikan diri, dan dia telah menggunakannya. Aura tajam dan dingin membuat semua orang di aula gemetar. Setiap kata yang dikatakan Jun Jiu serius. Tepat ketika mereka terdiam sesaat dan tidak tahu harus berkata apa, Jun Jiu menatap He Sang dan berkata, "Penatua He, aku ingin menanyakan satu hal." Tahanan langit menangkap Jun Yun Sui untuk mengancam Ye Xingjun. Apa persis yang mereka inginkan? Setelah mendengar kalimat ini, King Yu segera berkata, "Tetua, mari kita keluar untuk menangani urusan Sekte Tian Wuzong terlebih dahulu." Saudari junior, Anda tidak perlu menggunakan Penatua He. Setelah berbicara, King Yu buru-buru membawa pergi semua tetua. Tinggalkan ruang untuk Jun Jiu dan He Sang untuk berbicara sendiri. Ini melibatkan pawai malam dan rahasia Jun Jiu. Mereka tidak berniat mencari tahu, dan mereka tidak ingin menyinggung perasaan. Jun Jiu meminta He Sang untuk duduk, dan menunggu jawabannya. Zuo Qi bergegas kembali ke Jianzhong, mencoba mencegah Jianzhong menyerang Tian Wuzong. Oleh karena itu, He Sang adalah satu-satunya orang yang tersisa di sini yang tahu, tetapi He Sang juga memiliki tanda tanya dan kebingungan di wajahnya. Dia berkata, apa yang diinginkan tahanan adalah harta yang sangat berharga. Tetapi semua pemimpin pawai malam kami tidak memiliki kesan tentang hal ini. Hanya saja Hong Ying membunuhnya dengan satu gigitan. Harta ini harus ada di tangan kami, jadi kami mengirim orang-orang untuk menontonnya dengan kami. Kemudian, Jun Yun Sui menyebarkan reputasimu atas nama Tuan Muda, jadi tahanan surgawi memutuskan untuk menangkapnya dan mengancam kami untuk menyerahkan harta itu. Tapi kami benar-benar tidak tahu. Selain itu, satu-satunya yang bisa disebut harta karun adalah jenderal dan istrinya. Sesuatu yang tersisa untukmu, Tuan Muda. Mendengar ini, Jun Jiu mengangkat alisnya. Mungkin harta yang diinginkan tahanan ada dalam hal-hal ini. He Sang terkejut, dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Jun Jiu masuk akal. Dia benar-benar lupa, dan ini, penjara Tian tahu bahwa harta ini pasti telah melewati mulut sang jenderal dan istrinya. Jadi harta itu kemungkinan besar ada di barang-barang yang diserahkan kepada Jun Jiu. Tapi apakah itu? Jun Jiu terus bertanya. Semua barang yang mereka tinggalkan diberikan kepada keluarga Jun Yun Sui. Di tangan Jun Yun Sui hanya kecil itu hanya sebagian saja, kata He Sang. Lalu di mana sisanya? Harta dibagi menjadi 3 bagian dan disimpan secara terpisah. Aku, Zuo Qiu, dan Sui Qiyun masing-masing memiliki kuncinya. Ups, He Sang berdiri tiba-tiba. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia memandang Jun Jiu, marah dan menyesal. He Sang berkata, Sui Qiyun ditangkap dan diinterogasi oleh Hong Ying. Kuncinya pasti diambil, ini mengerikan. Bab 268. He Sang segera pergi untuk memeriksanya sendiri, dan tentu saja, rumah harta karun yang dijaga oleh Sui Qiyun dikosongkan, hanya menyisakan kotak kosong di mana-mana. Ketika He Sang kembali untuk melapor, dia berlutut di depan Jun Jiu, dengan tatapan dan nada yang sangat menyesal. Tuan Muda, semuanya diambil oleh tahanan. Jangan salahkan dirimu, mereka masih ingin menangkap Jun Yun Sui setelah mengambilnya, yang berarti tidak ada yang mereka inginkan di perbendaharaan itu. Bagaimana dengan 2 perbendaharaan lainnya? Tanya Jun Jiu. Saya telah menghubungi Zuo Qiu, dan saya akan mengangkut semua harta karun ke Tian Wuzong dalam beberapa hari. Jun Jiu, selain 2 rumah harta ini, di mana barang-barang di tangan Jun Yun Sui? He Sang menjawab, di Jianzhong. Qiu sedang mencoba menemukan cara untuk mengangkut mereka semua, tetapi Tuan Jianzhong tahu bahwa Zuo Qiu sedang berbaris di malam hari, jadi dia mengawasi Zuo Qiu untuk sementara waktu. Pembantaian, 2/3 orang yang menonton kompetisi di tempat latihan Qian Kun meninggal secara tragis. Semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi terbunuh kecuali mereka yang melarikan diri bersama Jun Jiu. 100 atau 200 orang mengikuti kompetisi, tetapi tidak lebih dari 20 orang yang keluar, sungguh tragis. Mereka adalah sesepuh dari 5 sekte, elit murid, atau pejabat dari 10 kerajaan. Mereka tidak berani meminta penjelasan dari tahanan surgawi yang kuat dan menakutkan, jadi mereka mengarahkan pedang mereka ke Tian Wuzong. Berbicara tentang ini, semua orang di Tian Wuzong sangat marah. Kematian mereka ada hubungannya dengan Tian Wuzong, tawanan langit yang membunuh mereka dengan pisau daging. Pada akhirnya, paman kecilnya dari Tian Wuzong yang menyelamatkan mereka, dan tidak apa-apa jika dia tidak berterima kasih,
tetapi dia menoleh dan menggigit mereka kembali, meminta mereka membayar harganya. Semua serigala bermata putih. Junjiu mengetahui kesulitan Zuokyu saat ini, jadi dia berkata, aku akan mengambil. Bagian Jun Yunsue sendiri, Song tahu, ini mengerikan. Haesang terkejut dan buru-buru menghentikan Junjiu. Tapi Junjiu sudah memutuskan untuk tidak mengubahnya. Dia adalah langkah besar di belakang tahanan sekarang, tetapi dia tidak tahu apa yang diinginkan tahanan itu. Hanya jika dia mengetahuinya terlebih dahulu, barulah dia bisa mendapatkan kembali keseimbangan. Junjiu memiliki firasat bahwa harta ini akan sangat penting. Penjara Tian mengetahui identitas Zuokyu dan Haesang, jadi dia pasti akan mengawasi mereka. Di Tian Wuzong, tahanan tidak berani datang lagi untuk saat ini. Tetapi Zuokyu harus dikelilingi oleh mata-mata dan mata-mata. Memintanya untuk mengambil bagian Jun Yunsue sangat berbahaya. Hanya dia yang bisa mengambilnya secara langsung. Haesang Jian tidak bisa membujuk Junjiu, jadi dia hanya bisa menemukan King Yu. Namun, King Yu baru saja tiba, dan sebelum dia sempat mengatakan sepatah kata pun, dia disesatkan oleh Junjiu. Junjiu berkata, kakak, ikut aku. Oke, mau kemana? Keduanya berdiri di depan sumber mata air pegunungan. Junjiu berkata, semua air minum Tian Wuzong diambil dari sini, kan? Petik 2. Iya, selain ini, ada lebih dari selusin mata air pegunungan lainnya. Mata air pegunungan itu manis dan menyegarkan. Kita semua minum ini. Adik perempuan, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? King Yu terkejut dan bingung. Bahkan jika Junjiu ingin mengubah topik pembicaraan dan menolak membujuknya, dia harus mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih menarik. Biarkan dia melihat apa yang dilakukan San Quan Kou. Segera, King Yu mengerti apa yang dimaksud Junjiu. Dia melihat Junjiu mengeluarkan botol porselen, dan menuangkan. Botol seukuran ibu jari, ditutupi dengan cangkang giok tipis. Junjiu melepaskan tangannya dan membiarkan pil aneh dan istimewa itu jatuh ke mulut San Quan. Pikiran pertama yang terlintas di benak King Yu adalah keracunan. Segera, King Yu dengan kejam. Yu sangat membenci dirinya sendiri. Bagaimana mungkin adik perempuan junior itu diracuni? Memikirkan sesuatu yang berantakan. King Yu menatap Junjiu, menunggu jawabannya. Kakak senior, kamu bisa mengetahui esensi giok spiritual. Ya, ini adalah variasi dari esensi giok spiritual, biji giok, yang dihasilkan oleh pembuatan bir giok. Saya memadatkan 10 tetes menjadi pil, dan efeknya berlipat ganda. Mulai hari ini, Wuzong meminum air dari mata air gunung ini sepanjang hari. Kakak, apakah kamu setuju? Junjiu mengangkat matanya dan menatap King Yu. King Yu tertegun. Setelah 5 kompetisi besar, sangat sulit bagi King Yu untuk mempertahankan penampilannya yang tidak terkendali dan tidak terkendali di masa lalu, mabuk dan mabuk. Dia adalah tuan dari Sekte Tianwu. Dia ingin berdiri dan melindungi saudari junior. Tapi saat dia melihat Junjiu, dia khawatir tentang kepedulian atau ketakutan oleh Junjiu. Apalagi sekarang, King Yu membuka mulutnya, adik kecil, maksudmu, ini Yudinian. Junjiu, benar, sudah waktunya bagi Tian Wuzong untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka berpikir bahwa kita akan menderita dari bencana ini, dan semua orang akan kehilangan kekuatan mereka. Jika kita bisa melompat dan menggigit, kemudian kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa saya, Tian Wuzong, adalah sekawanan serigala, hanya semakin frustrasi dan berani, semakin ganas dan kuat. Tidak akan pernah ada saat, ketika lemah mengaku kalah. Mendengarkan apa yang dikatakan Junjiu, King Yu aku hanya merasa darahku mendidih dan semangat juangku berdentang. Dia, orang baik Tian Wuzong, akan mati dalam pertempuran dengan terhormat, dan dia tidak akan pernah mundur. Adik perempuan junior itu benar, mereka adalah sekawanan serigala. Khayalan untuk merobek dan menggigit sepotong daging pada mereka. Mereka membunuh mereka terlebih dahulu. Junjiu menyerahkan King Yu beberapa botol ramuan lagi, dan dia melanjutkan, jika setelah meminum mata air pegunungan, tingkat kultivasi telah meningkat secara signifikan, kakak senior dapat memberi setiap orang salah satu ramuan dalam botol ini untuk menstabilkan basis kultivasi mereka. Tenangkan pikiranmu, agar tidak terlalu cepat dipromosikan dan menjadi gila. Petik 2. Ada juga lelang di kaki gunung, Yun Chongjin adalah sekutuku. Setiap kali Tian Wuzong membutuhkan pil, dia bisa menemukannya. Mendengar ini, King Yu bertanya, tapi dia bisakah kamu mendapatkan pil sebanyak itu? Jangan khawatir,
Ramuan di tangan Yun Chongjin semuanya disempurnakan olehku. Jumlahnya cukup untuk digunakan Tian Wuzong selama 1 atau 2 tahun. Jun Jiu melengkungkan bibirnya. Alkimia miliknya tidak hanya berkualitas baik, tetapi juga berkecepatan tinggi dan hasil tinggi. Hal terakhir yang kurang darinya adalah pil. King Yu memandang Jun Jiu saat ini, hanya satu kalimat yang tersisa di hatinya. Little Junior Sister benar-benar luar biasa. Jadi King Yu ingat mulut mata air gunung, mengambil botol obat dan kembali dengan gembira untuk melapor ke Tian Wuzong. Berbalik untuk pergi, dia benar-benar lupa tujuannya datang untuk menemukan Jun Jiu. Ketika dia ingat, Jun Jiu sudah berangkat. Tian Wuzong sedang diikuti oleh banyak orang saat ini. Jun Jiu tidak bisa pergi di jalan Tian Wuzong. Dia mengendarai gerbong pelelangan, menyembunyikan identitas dan keberadaannya. Tapi Jun Jiu tidak menyangka bahwa ketika dia pergi ke pelelangan, dia melihat 2 orang lainnya, Wang Qiang dan Jun Xiaolei. Ketika Jun Xiaolei mendengar bahwa Chang Haizon akan berurusan dengan Tian Wuzong dan Jun Jiu, dia segera mundur dari sekte tersebut dan menolak untuk kembali. Dia adalah orangnya Jun Jiu, jadi tentu saja dia harus melindungi adiknya Jiu. Jun Jiu memandang keduanya tanpa daya. Kakak senior memintamu untuk datang. Paman kecil, kamu bisa membawa kami bersamamu? Aku bisa mengemudikan mobil dan melakukan pekerjaan serabutan. Wang Qiang berkata dengan tergesa-gesa. Jun Xiaolei berjalan mendekat dan menatap Jun Jiu dengan mata berair. Kakak ke-9, kami dapat membantu. Meskipun kami tidak cukup kuat, jika kamu dalam bahaya, kakak ke-9, kami dapat meledakkan diri kami sendiri dan membiarkan kakak ke-9 kamu pergi dengan selamat. Wajah tidak menunjukkan rasa takut, hanya tegas. Melihat Wang Qiang, dia juga mengangguk dengan penuh semangat. Hati Jun Jiu menjadi rumit sesaat, matanya sedikit menggelap, dan dia berkata dalam-dalam, aku tidak akan membiarkanmu meledakkan dirimu. Bab 269. 3 perguruan tinggi besar kosong. Hong Ying setengah berlutut di depan pria parubaya itu. Dia berkata, Tuan, saya telah memerintahkan tahanan surgawi untuk mengawasi Ye Xinjun. Tuan, jangan khawatir, Hong Ying pasti akan membantu guru mendapatkan harta itu. Itu menyakitimu. Bagaimana seharusnya Jun Jiu menghadapinya? Pria parubaya itu bertanya. Sedikit permusuhan melintas di mata Hong Ying. Dia tersenyum sengit dan berkata, aku ingin dia hidup dalam kematian, menderita dan menyesali siang dan malam. Bukankah dia adik perempuan King Yu? Aku akan membiarkan Tian Wuzong menghancurkan sekte itu karena dia. Sudut mulutnya menjadi lebih menyeramkan, dan Hong Ying melanjutkan, hal paling kejam untuk menyiksa seseorang adalah membiarkan dia melihat sektenya sendiri runtuh dengan matanya sendiri. Jianzong dan sekte lain telah mematuhi perintahku dan menekan Tian Wuzong. Tapi siapapun yang mengenalnya dan memiliki hubungan dengannya, aku biarkan mereka semua disiksa sampai mati satu. Bunuh semua orang, dan akhirnya siksa dia perlahan. Nada bicara Hong Ying menyeramkan dan menakutkan, dan setiap kata dalam kata-katanya penuh dengan kekejaman. Pria parubaya itu tidak menganggap itu salah, tetapi mengangguk puas. Hong Ying, ingat kata-kata guru. Siapapun yang menghalangi kita harus mati. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Hong Ying mengerti dan tidak akan mengecewakan guru. Pria parubaya itu menyerahkan sebotol obat kepada Hong Ying dan berkata, oke, ambil ramuan ini untuk menyembuhkan lukamu, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Terima kasih Tuan telah memberiku obatnya. Hong Ying menundukkan kepalanya, mengambil ramuan itu dan mundur. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu, menatap langit dan menunjukkan senyum berdarah dan kejam. Hong Ying bergumam, saat ini, Jianzong dan yang lainnya telah memaksa Tian Wuzong ke tebing, kan? Dia telah menghitung dengan hati-hati, memberitahu Tian Wuzong untuk menyerahkan Jun Jiu dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, Tian Wuzong menyerahkan Jun Jiu, tetapi dia merancangnya untuk membuat Jun Jiu merasakan sakit dan pengkhianatan. Lihatlah orang-orang yang dia selamatkan dengan matanya sendiri, mereka pada akhirnya akan mengkhianatinya dalam hal kepentingan dan kehidupan, dan mendorongnya keluar sebagai perisai. Rasa seperti itu pasti membuat Jun Jiu ingin mati, kan? Dia akan mengikat Jun Jiu ke kunci 1000 duri yang baru ditelitinya, dan 1000 duri lebih tipis dari jarum perak akan menembus tubuhnya, hidup benar-benar lebih buruk dari kematian. Kemudian Jun Jiu harus menyaksikan tanpa daya saat semua orang di Tian Wuzong disiksa sampai mati olehnya. Ada 1000 orang di Tian Wuzong, jadi cobalah 1000 siksaan. Akhirnya giliran Jun Jiu. Hong Ying menyipitkan matanya,
menutup mulutnya dan tersenyum genit. Adapun Jun Jiu, tentu saja, saya ingin mencoba setidaknya 100 jenis padanya. Saat itu, Jun Yunsue hanya memainkan lebih dari 30 jenis, jadi saya belum cukup bersenang-senang hahaha. Rasa dingin tiba-tiba menjalar ke punggungnya. Jun Jiu mengerutkan kening dan memeluk Xiao Wu lebih erat di lengannya. Jun Xiaolei terus menatap Jun Jiu dengan penuh semangat, dan segera berkata, apakah saudari Jiu kedinginan? Aku akan mengambil selimut dan jubah. Petik 2, duduklah, Jun Xiaolei, aku tidak kedinginan. Mendengarkan kata-kata Jun Jiu, dia baru saja bangun. Jun Xiaolei duduk dengan patuh. Hanya ada dia, Xiao Wu, Jun Xiaolei dan Yun Chongjin di gerbong sekarang, sedangkan untuk Wang Qian, dia benar-benar berlari keluar untuk mengemudikan gerbong seperti yang dia katakan. Meskipun Jun Jiu mengatakan itu tidak dingin, Yun Chongjin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menuangkan secangkir teh panas dan menyerahkannya kepada Jun Jiu. Melihat ini, Jun Jiu merasa tidak berdaya, dingin. Itu lebih seperti peringatan indera keenam barusan, memperingatkannya akan bahaya. Dengan mata gelap dan dalam, Jun Jiu perlahan merenung dan berunding di dalam hatinya. Dia membuat daftar semua kemungkinan bahaya, dan kemudian membuat daftar solusinya satu persatu. Xiao Wu dan dia terhubung satu sama lain, dan mereka juga dapat memberikan nasihat pada saat yang bersamaan. Xiao Wu sangat ketakutan, lagi pula, dia juga seekor kucing yang telah melihat dunia. Tuannya adalah yang terpintar di dunia, dan itu adalah meong terpintar kedua. Tepat ketika dia berpikir, Yun Chongjin bertanya dengan lembut, Nona Jun Jiu, bolehkah saya bertanya kepada penatua mau di mana dia? Petik 2, Saudari Jiu, saya juga ingin bertanya. Jun Xiaolei tidak sabar untuk menjawab. Di mata mereka, Mo Yue selalu berada di sekitar Jun Jiu. Kali ini, dia pergi ke tempat berbahaya seperti Jianzhong. Mengapa Mo Yue tidak datang? Sudah hampir 15 bulan penuh, Wu Yue tidak bisa datang karena ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi dia memberiku Leng Yuan, jawab Jun Jiu. Setiap kali bulan purnama, Mo Yue akan pergi paling singkat 2 hari dan paling lama 3-5 hari. Jun Jiu tidak tahu apa yang akan dilakukan Mo Yue, dan dia tidak pernah bertanya. Mendengar ini, Yun Chongjin dan Jun Xiaolei mengangguk bersama. Jadi ini ya, Yun Chongjin juga mengadakan pelelangan di wilayah Jianzhong. Meskipun mereka masih agak jauh dari Jianzhong, mereka melakukan perjalanan tanpa hambatan. Setelah tiba di pelelangan, dia berpura-pura pergi ke Jianzhong pada malam hari. Butuh 2 hari lagi untuk tiba di kaki Gunung Jianzhong. Di hutan terpencil di belakang Gunung Jianzhong, Jun Jiu memakukan peta itu ke batang pohon dan menyipitkannya. Jun Xiaolei dan Wang Qian berdiri di sampingnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka tidak dapat memahami peta tetapi mencoba yang terbaik untuk menghafal peta untuk mengurangi kemungkinan dihalangi oleh Jun Jiu. Yun Chongjin bukanlah tabib, jadi dia hanya bisa menunggu mereka di pelelangan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Wang Qian bertanya dengan tenang, Tuan kecil, mengapa kita harus menunggu di sini dan tidak naik gunung? Jun Jiu, wakil Tuan Kiri akan mengirim seseorang untuk membawa kita ke atas gunung. Jianzhong adalah sekte kelima sekte terkuat di dunia. Gunung-gunung tempat sekte itu dibangun curam dan curam, kecuali gerbang utama dan 2 gerbang samping, sisanya adalah bahaya alam, sehingga sulit bagi orang untuk mendaki dan mendapatkan di dalam. Karena itu, seseorang harus membawa mereka ke atas gunung. Tiba-tiba Jun Jiu berbalik dan melihat ke belakang, matanya dingin. Dalam kegelapan, sosok secara bertahap datang dan muncul di bawah sinar matahari. Melihatnya, Jun Xiaolei berseru lebih dulu, Yan Hai. Benar, Yan Hai yang datang. Yan Hai datang dan berdiri di depan mereka, dan berkata, ini aku. Wakil Suzerain memintaku untuk membawamu mendaki gunung, tapi itu terlalu mencolok di siang hari. Kami akan mendaki gunung di malam hari. Tunggu, Wang Qian berhenti di depan Jun Jiu dan Jun Xiaolei. Dia menatap Yan Hai dengan tidak ramah. Kamu bilang kamu dikirim oleh wakil ketua sekte kiri, jadi kita harus mempercayainya. Kudengar kamu sangat dihargai di Jianzhong, dan kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jianzhong. Bagaimana jika kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Jianzhong? Bagaimana dengan itu? Tanda tanya petik 2. Benar, jika kamu adalah mata-mata yang datang untuk berbohong kepada kami, bukankah kamu akan tertipu? Jun Xiaolei segera menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah Yan
Hai, Yan Hai memandang Junjiu dengan lemah, tetapi Junjiu hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan dingin, dan tidak berniat untuk berbicara. Yan Hai menghela nafas, jika aku seorang mata-mata, bagaimana aku bisa tahu bahwa aku datang ke sini untuk mencarimu? Benar-benar Zuo Suzerain yang mengirimku ke sini. Setelah jeda, wajah Yan Hai menjadi lebih rumit, dengan rasa bersalah dan rasa bersalah gangguan. Dia menambahkan dengan tulus, meskipun saya adalah murid Jianzong, saya sangat menentang apa yang dilakukan Jianzong kali ini. Jelas bahwa pelakunya adalah tawanan surga, Junjiu, Anda adalah penyelamat kami. Mereka, kamu munafik, serigala bermata putih yang menjijikkan. Paman kecilku tidak hanya menyelamatkanmu, tetapi juga menyelamatkan orang-orang dari sekte lain. Tapi kamu berbalik dan menyerang kami, tidak tahu malu. Yan Hai tidak membantah, hanya menatap Junjiu dengan rasa bersalah dan terus terang berkata, Junjiu, aku, Yan Hai, bersumpah bahwa aku benar-benar di sini untuk membantumu, bukan mata-mata. Bab 270. Junjiu berkata dengan dingin, bagaimana kabar Zuo Qiyu sekarang? Mendengar Junjiu bertanya padanya, itu artinya dia percaya padanya. Yan Hai menunjukkan kegembiraan di wajahnya, tetapi dengan cepat menahan diri dan menjawab dengan serius, situasi Wakil Suzerain Zuo tidak baik sekarang, karena dia adalah salah satu pemimpin pasukan pawai malam, Suzerain dan semua tetua menolak dan meragukan dia. Hanya ada beberapa orang di Jianzong. Beberapa orang masih berdiri di sisi Zuo Qiyu. Oh, Junjiu mengangkat alisnya, dan berkata dengan sembrono, masih ada orang yang berdiri di sisi Zuo Qiyu. Apakah kamu mau dia menyerahkan saya atas kejahatan saya? Petik 2. Junjiu, bagaimana kamu tahu? Yan Hai cukup terkejut. Junjiu tidak menjawab. Bukankah ini sudah jelas? Tekanan dan perintah Hong Ying membuat Jianzong dan 3 sekte lainnya ingin menangkapnya. Tentu saja, para murid yang mengikuti Zuo Qiyu semua berharap dia bisa menangkapnya dan melakukan perbuatan baik. Kalau tidak, mengapa Zuo Qiyu tidak mengirim orangnya sendiri, tetapi malah meminta Yan Hai untuk memimpin? Melihat Yan Hai dengan ringan, Junjiu bertanya kepadanya, apakah Zuo Qiyu mengatakan di mana kita akan bertemu setelah mendaki gunung? Ya, pergi ke kediaman Zheng Jinjun Yun Sui, aku tahu lokasinya. Saat itu malam, dan mereka di malam yang dalam Zhong Sangshan. Jianzong penuh dengan bahaya alam, bahkan jika ada Yan Hai yang memimpin, dia masih harus berhati-hati dan berjalan dengan mantap selangkah demi selangkah. Jika tidak, begitu Anda jatuh dari gunung yang curam, tubuh Anda akan hancur berkeping-keping dan bahkan tulang Anda tidak akan diambil. Meskipun perjalanannya lambat dan berbahaya, setidaknya tenang dan tidak bertemu dengan murid sekte pedang. Setelah memasuki sekte Jianzong, Yan Hai memilih tempat terpencil untuk membawa Junjiu dan yang lainnya pergi, untuk menghindari bertemu orang sebanyak mungkin. Yan Hai tidak mengkhawatirkan Junjiu dan yang lainnya, dia mengkhawatirkan para murid Jianzong. Begitu mereka bertemu satu sama lain, mereka pasti akan mati. Tiba-tiba mendengar suara sutra, bambu, sitar, dan genderang datang dari kejauhan. Junjiu berhenti dan melihat ke atas. Dia bertanya, ada apa dengan Jianzong malam ini? Orang-orang dari Changhai Zong datang untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Tianwuzong Anda, dan Anda, Junjiu. Kata Yan Hai, nada dan ekspresinya sangat malu. Sektenya sedang berdiskusi untuk bergandengan tangan dengan Changhai Zong untuk memaksa Tianwuzong menyerahkan Junjiu. Tapi sekarang dia secara pribadi membawa Junjiu ke Jianzong. Jun Xiaolei berkata dengan marah, tidak tahu malu. Jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Lihat apakah aku, Tianwuzong dan kakak ke-9 tidak memberi mereka pelajaran. Wang Qiang melambaikan tinjunya, matanya marah. Mendengar ini, Yan Hai memandang Jun Xiaolei dengan heran, dia tercengang dan bingung. Jun Xiaolei, bukankah kamu murid Changhai Zong? Tidak, Jun Xiaolei milik saudari ke-9, siapapun yang melawan saudari ke-9 adalah musuh Jun Xiaoleiku. Aku kembali, terapkan untuk bergabung dengan Tianwuzong, kata Jun Xiaolei dengan bangga. Wang Qiang adalah yang paling bahagia ketika mendengar itu, dan menepuk dadanya untuk berjanji bahwa dia akan merekomendasikan Jun Xiaolei untuk bergabung. Melihat mereka sambil tersenyum, Junjiu mengerutkan bibirnya, oke, ayo pergi. Dia tiba di kediaman Jun Yun Sui dengan mulus. Dia adalah murid langsung dari Master Sekte dari Sekte Pedang. Bahkan jika itu hanya diterima oleh Tuan Jianzong karena kebaikan,
itu masih ada di hati Jianzong, dan itu bisa dilihat hanya dengan melihat kediaman mewah dan cantik itu. Sejak kematian Jun Yunsui, tempat ini kosong dan tidak ada yang datang ke sini lagi. Jun Jiu dan yang lainnya memanjat tembok dari pintu belakang. Zuo Qiu sudah menunggu di sini. Melihat Jun Jiu, Zuo Qiu buru-buru mendekat. Dia membuka mulutnya untuk memanggil Tuan Muda, tetapi menelan kembali kata-kata itu ketika dia melihat Yan Hai. Dia memandang Yan Hai dengan serius, dan berkata, "Yan Hai, keluar dan awasi, dan kalian berdua. Siapapun datang, beritahu kami siapa yang datang segera." Zuo Qiu memandang Wang Qiang dan Jun Xiaolei lagi dan berkata, "Mereka berdua tahu bahwa Jun Jiu adalah tuan muda dari pawai malam, jadi mereka tidak terkejut sama sekali." Dia segera mengangguk, dan mendorong Yan Hai melewati tembok satu persatu, satu di kiri dan satu di kanan untuk keluar menonton. Saat hanya tersisa dia dan Jun Jiu, Zuo Qiu langsung memberi hormat dengan hormat. Zuo Qiu menyapa Tuan Muda. Petik 2. Barang-barang Jun Yunsui ditempatkan di sini. Petik 2. Ya, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Zuo Qiu berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya, dan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Jun Yunsui seperti mengumpulkan uang dan kemarahan. Setelah mendapatkan harta itu, dia menyimpannya di bawah hidungnya setiap hari. Lagi pula, itu adalah barang curian identitasnya, jadi dia takut kehilangan segalanya. Barangnya Zuo Qiu mengetahui trik-trik kecil. Dia tidak hanya tahu persis di mana Jun Yunsui menyembunyikan sesuatu, tetapi dia juga diam-diam menyembunyikan kunci. Zuo Qiu membuka ruang rahasia dan berkata, "Muda Tuan, Jun Yunsui mengambilnya, semua barang itu ada di sini. Kecuali beberapa batu roh yang telah digunakan, yang lainnya masih ada." Jun Jiu berjalan ke ruang rahasia dan melihat benda-benda di ruang rahasia. Xiao Hu berjalan di atas catwalk dan berjalan mengitari ruang rahasia, menatap Jun Jiu dan bertanya dalam hati, "Tuan, apakah ada harta karun di sini?" Petik 2. Untuk 5 sekolah dan 10 kerajaan, ini semua adalah harta karun. Tapi tidak ada yang tahu apakah ada yang diinginkan napi, jadi dia hanya bisa menemukannya perlahan. Jawab Jun Jiu, "Apa yang diinginkan tahanan adalah apa yang ditinggalkan Jun Mingye dan istrinya, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Saya hanya bisa menebak bahwa mungkin ada di dalam benda-benda ini." Di luar ruang rahasia, Yan Hai, Jun Xiaolei, dan Wang Qiang bersama-sama berjaga-jaga. Dia ingin bertanya, tetapi dia tahu bahwa Jun Xiaolei dan Wang Qiang tidak mempercayainya, jadi dia tidak tahu mengapa. Dia hanya bisa bersandar ke dinding dengan pedangnya di lengannya dan mulutnya tertutup, tetapi Yan Hai tidak tahu bahwa seseorang sedang mencarinya saat ini. Gu Suying datang ke Jianzong bersama Chang Haizong. Dia tidak melihat Yan Hai di jamuan, jadi dia membuat permisi dan diam-diam menanyakan arah sampai menemukan kediaman Yan Hai. Tapi melihat ke atas, ruangan itu gelap dan sunyi, dan tidak ada orang sama sekali. Gu Suying terkejut, "Bukankah itu berarti Yan Hai tidak sehat? Apakah kamu kembali ke rumah untuk beristirahat?" Dia memutar matanya, dan setelah keluar, dia meraih seorang murid yang lewat dan bertanya. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu kemana Yan Hai pergi?" "Tidak, apakah kamu tahu kemana Yan Hai pergi hari ini?" "Kakak Yan Hai." "Kakak Yan Hai, dia turun gunung." "Turun gunung?" Gu Suying terkejut. Apa yang harus dilakukan Yan Hai turun gunung? Tepat ketika dia bingung, dia mendengar murid itu melanjutkan dengan mengatakan, "Namun, kakak senior Yan Hai bertemu dengan wakil master sekte sebelum turun gunung." "Kakak perempuan dari sekte Changhai ini, apakah Anda ada hubungannya dengan senior kakak Yan Hai?" Gu Suying tertegun, dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Matanya kusam, dan ekspresi wajahnya juga kosong. Sebelum Yan Hai turun gunung, dia bertemu dengan wakil suzerain Zuo Qiu. Bukankah dia pemimpin pawai malam? Mungkinkah? Sebuah tebakan terlintas di benaknya. Gu Suying sangat ketakutan hingga dia tersentak, berbalik dan pergi. Hanya murid yang tersisa dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi pada kakak perempuan Chang Haizong? Kembali ke jamuan makan, tetua Chang Haizong segera menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Gu Suying yang kehilangan akal sehatnya. Segera bertanya padanya, "Gu Suying, ada apa denganmu?" Tidak apa-apa, aku baru saja pergi mencari Yan Hai." Gu Suying membalas, dan kemudian menyadari bahwa reaksinya terlalu jelas, dia segera menggerakkan bibirnya dan dijelaskan.
Tapi dia tidak tahu bahwa penjelasannya, yang sepertinya tidak ada masalah, ternyata menjadi masalah besar. Bersambung.